Saya nggak terima. Saya bilang, enggak Tuhan, Tuhan jahat sama saya. Saya nggak buat apa-apa Tuhan. Saya bilang saya takut mati. 4 dokter terkenal di rumah sakit yang besar. 1 profesor mengatakan kanker ini. Stadium 4 udah menjalar dari paru-paru saya naik ke otak saya. Dan ketika dibiopsi dibuka otak saya, profesor mengatakan, dia mengacungkan jempol kepada saya pada saat saya masih belum siuman. Dia mengatakan, Elizabeth, ini miracle. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Saya mempunyai 3 anak. 2 putri, 1 putra. Yang ada di sini duduk sekarang 2 putri saya. Saya mempunyai dikaruniakan 3 orang cucu saat ini. 3 cucu putra. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberikan saya nyawa baru, hidup baru. Untuk saya bisa berdiri di sini untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan. Saya mau menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan itu dahsyat dalam hidup orang-orang yang percaya padanya. Orang-orang yang beriman kepadanya. Tahun 2021, tepatnya bulan Oktober, saya divonis, saya mengalami sakit. Sakit yang menurut saya, sakit yang aneh. Saya begitu ketakutan, badan saya lemah, saya tidak berdaya saat itu. Saya sangat takut, hidup saya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Seperti mungkin saat ini kita akan mendengar khotbah tentang ketakutan. Jangan kita takut, benar saudara. Saya adalah orang yang sangat takut sekali, takut sakit, terutama takut sakit. Benar itu menimpa saya. Dan pada saat bulan Oktober, saya mengalami kelemahan tubuh yang luar biasa. Saya tidak nafsu makan, badan saya banyak tanda-tanda memberi signal biru, merah di badan saya. Dan pada saat itu anak saya berusaha untuk membawa saya pergi ke dokter untuk mengecek, tetapi saya tidak mau. Memang pada saat itu saya on off di dalam Tuhan. Saya tidak dekat lagi kepada Tuhan. Saya malas berdoa. Saya malas baca firman. Beribadah pun saya malas. Ya saudara-saudara, Tuhan enggak mau. Tuhan memanggil saya untuk saya mau dekat dengan Dia, berharap kepadanya. Dan pada saat saya mengalami sakit, saya begitu ketakutan, anak saya membawa saya ke dokter, saya nggak mau. Dan akhirnya dibujuk dan saya akhirnya pergi ke rumah sakit. Karena memang keadaan saya sudah sangat melemah. Dan tidak bisa ditoleransi oleh anak saya. Akhirnya anak saya membawa saya ke UGD dan dicek, ternyata trombosit saya tinggal 5.000. Kalau sebagai mungkin kedokteran, mungkin udah pendarahan di otak, pendarahan di mana-mana. Dan ketika dicek, dinyatakan saya mengalami autoimun. Dan ada lagi pengecekan keluar lagi, saya dinyatakan lupus. Dan saya nggak terima. Saya bilang enggak Tuhan, Tuhan jahat sama saya. Saya nggak buat apa-apa Tuhan. Saya bilang saya takut mati. Saya bilang sama anak saya enggak, saya stres. Saya bilang saya nggak mau sakit, saya nggak mau mati. Saya bilang. Dan pada saat itu saya berusaha untuk menghubungi teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang terus memberikan saya kekuatan, memberikan dorongan firman Tuhan kepada saya. Dan pada saat itu di rumah sakit
Saya harus mengalami pengecekan-pengecekan yang begitu banyak. Dan saya harus bawa pulang begitu banyak obat-obat yang harus saya konsumsi. Dan pada saat pulang ke rumah pun belum selesai itu, saya takut dan takut, terus takut, kerjanya nangis dan takut. Dan akhirnya saya dibawa ke psikiater. Saya harus minum obat stres, saya harus minum obat tidur karena takut, karena khawatir akan hidup, akan takut, akan sakit. Saya nggak terima saya divonis lupus. Dan puncak dari cerita ketika saya keluar dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit, 1 minggu, 2 minggu terus saya berobat, jalan, saya terus mengalami takut. Saya diingatkan oleh teman hamba-hamba Tuhan untuk saya cari Tuhan. Saya kemudian meng-on-kan, saya menyambung terhubung dengan Tuhan. Saya memberikan diri saya untuk terus saya mencari Tuhan. Saya bilang, Tuhan sembuhkan saya. Saya mau Tuhan dekat dengan Engkau. Saya mau cari Tuhan saja. Saya mulai sekarang saya mau Tuhan berdoa. Saya mau baca firman Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya bilang. Dan itu belum selesai saudara-saudara. Ketika saya mulai aktif, jam 5 pagi saya berdoa. Saya membaca firman Tuhan, saya mendengar khotbah-khotbah. Belum selesai saudara-saudara, 1 hari saya mengalami batuk. Batuk berdarah. Belum selesai autoimun lupus saya. Saya harus divonis lagi pneumonia akut. Saya dibawa lagi ke rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit, saya harus dicek lagi dan sebagainya. Saya mengalami panas tinggi. Akhirnya saya dibawa pulang. Saya bilang sama anak saya bilang, Ine, enggak nak. Saya bilang, saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Satu firman Tuhan yang menguatkan saya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Engkau Tuhan. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Saya percaya Tuhan, melalui Tuhan saya akan disembuhkan, saya akan ditolong Tuhan. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Dan benar saudara-saudara, belum selesai itu. Tetapi saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di Mazmur 9 ayat 2 saya perkatakan, saya bilang, Tuhan saya mau mengucap syukur padamu Tuhan. Saya mau menceritakan semua perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Saya bilang, Tuhan bela saya, tolong saya, sembuhkan saya Tuhan. Saya bilang, saya mau menceritakan Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib. Masih ada Tuhan Yesus yang dahsyat, masih ada Tuhan Yesus yang ajaib. Kau lebih dari dokter, kau lebih dari apapun juga. Saya bilang pada saat itu belum selesai. Saya divonis pneumonia akut. Dan ketika pulang ke rumah, saya mengalami panas tinggi. Saya lumpuh separuh badan saya. Nggak bisa digerakkan separuh badan saya. Tetapi saya tidak pernah putus asa. Saya tidak pernah putus asa kepada Tuhan. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tetap berdoa, saya tetap mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan izinkan untuk ini terjadi. Saya bilang ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup saya. Saya nggak mau luntur Tuhan. Saya tetap mau beriman sama Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi atas hidup saya, rancangan Tuhan adalah indah buat saya. Nggak mungkin Tuhan merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Tuhan izinkan ini terjadi. Aku tahu maksud Tuhan indah. Dan pada saat saya harus mengalami lagi lumpuh, saya lagi dibawa lagi ke rumah sakit. Dan pada saat itu saya harus menjalani PET scan. PET scan saya harus dicek
berulang-ulang dengan pengecekan-pengecekan. Dan ternyata keluar hasil dari pengecekan itu. Saya divonis kanker stadium 4. Saya nggak tahu, anak-anak saya nggak berani bilang dengan saya. Anak-anak saya nggak berani cerita dengan saya. Dokter mengatakan banyak titik merah. Titik merah itu ialah kanker, tumor, menjalar dari paru-paru saya. Anak-anak saya sudah menangis, semua sudah menangis, keluarga sudah berembuk untuk bagaimana ini, bagaimana harus dibawa kemana saya. Mereka gak berani bilang sama saya lumpuh, dalam keadaan lumpuh. Anak-anak saya ketemu dokter harus berurusan, harus diberikan tahu kepada dokter kalau hasilnya seperti ini. Saya cuma bilang, Tuhan, saya tetap mengucap syukur apapun terjadi atas hidup saya. Saya tetap beriman kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Pertolongannya datang tepat waktu. Dia tidak akan pernah terlambat untuk anak-anak yang percaya dan mengandalkan Dia. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan pada saat saya divonis kanker, anak-anak berembuk harus biopsi kata dokter. Dan akhirnya saya nggak dibiopsi di sana. 4 dokter mengatakan, Ine, dia panggil anak saya, mamamu kurang beruntung. Mamamu tidak beruntung ini. Umur tinggal 3 bulan. Dia katakan kepada Ine. Akhirnya keluarga berembuk semuanya dan membawakan saya ke salah satu rumah sakit. Dan setelah second opinion, profesor mengatakan 90% kanker ini. 4 medis, 4 dokter terkenal di rumah sakit yang besar. Satu profesor mengatakan kanker ini stadium 4 udah menjalar dari paru-paru saya naik ke otak saya. Tinggal 3 bulan harus disinar. Dan keputusan terakhir saya harus dibiopsi. Dan pada saat itu, saya ingat hari itu. Hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hari Jumat Agung, pada saat itu saya dibawa dengan ambulan. Dipindahkan salah satu rumah sakit ke rumah sakit yang satunya. Untuk mengadakan biopsi. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau mati di kayu salib. Untuk menebus dosa saya, Engkau menyelamatkan saya. Dan Engkau menyembuhkan saya dengan bilur-bilur-Mu, saya sembuh Tuhan. Saya percaya masih ada kuasa Tuhan, masih ada mujizat Tuhan yang terjadi atas hidup saya. Dan benar saudara-saudara, ketika pada malam hari ini kami berfellowship, ada salah satu teman saya, teman dari Ine, yang seiman. Dia membawa satu kantong perjamuan kudus. Dan kami berfellowship. Sebelum paginya jam 5 pagi saya mau dibawa untuk dibiopsi. Saya cuma percaya darah Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus, tubuh Yesus yang saya makan adalah Tuhan melambangkan kesembuhan. Darah Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya bilang apapun yang terjadi, vonis apapun yang setelah dibuka otak saya percaya. Itu adalah mendatangkan kebaikan buat saya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Saya bilang semua mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya. Dan ketika pada saat di biopsi pagi itu jam 5. Saya cuma hanya bisa berdoa. Saya bilang saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Saya bilang masih ada Tuhan Yesus. Saya percaya mujizat-Mu nyata. Saya mau menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup saya. Dan benar saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan saya. Saya sembuh saudara-saudara. Dan ketika dibiopsi dibuka otak saya, profesor mengatakan, dia mengacungkan jempol kepada saya pada saat saya masih belum siuman. Dia mengatakan, Elizabeth, ini miracle. Ini second life. Kamu harus bersaksi. Kamu harus menceritakan kepada
Tuhan, kamu harus bersaksi. Seorang profesor mengatakan seperti itu. Dia bilang ini miracle Elizabeth. Saya bersyukur Tuhan. Dan ternyata pas dicek, saya ditrombos bronkoskopi. Ternyata di dalam tidak ada apa-apa, hanya reak di dalamnya. Dan sebelumnya sudah dibilang ada kanker di dalam paru-paru saya. Dan ternyata di dalam, sampai profesor yang menangani paru-paru sampai katakan badan kamu kuat sekali. Dia bilang saya bingung di dalam. Setelah kita tromboskopi itu tidak ada apa-apanya, cuma reak di dalamnya. Dan di otak saya pun ternyata pas dilihat hasilnya, ternyata itu nanah di dalamnya. Ada beberapa titik isi di dalamnya yang dikatakan kanker, nanah di dalamnya. Dan itu disedot dari otak saya, harus dikeluarkan nanah itu. Dan tetap saya mengucap syukur. Dan ternyata itu bukan kanker, Tuhan ubah menjadi nanah. Dan puji Tuhan, saya harus menjalani segala pengobatan-pengobatannya dengan pertolongan Tuhan. Dan pada saat itu dokter profesor mengatakan harus di antibiotik selama 42 hari. Mungkin kalau sebagai manusia yang lain badan gak kuat, harus masuk antibiotik yang begitu banyak. 7 bungkus satu hari antibiotik yang berat yang saya harus masuk ke dalam tubuh saya. 5 hari sekali saya harus dicek ginjal dan liver saya dan semuanya. Tetapi saudara-saudara, pada saat itu tiap pagi, tiap hari di rumah sakit, saya pegang janji Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya berdoa, saya bersyukur pada Tuhan. Saya terus berdoa setiap pagi, setiap hari. Saya terus mengucap syukur dan saya berterima kasih. Saya percaya kalau Tuhan sembuhkan, tidak setengah-setengah, tidak ada bekas penyakit, tidak akan ada jejak penyakit dalam tubuhmu. Saya percaya itu. Dan pada saat selesai 42 hari dengan pengecekan, dengan pengobatan semuanya, saya dinyatakan sembuh sempurna. Otak di kepala saya sudah dicek 2 tahun yang lalu. Dan sempat tuh saya harus minum obat 1 tahun lagi untuk menyelesaikan bakteri kuman di kepala saya dan sebagainya. Dan sudah 2 tahun saya disembuhkan Tuhan. 2 tahun yang lalu saya dicek semua keseluruhan tubuh saya. Paru-paru saya, otak saya semua bersih karena darah Yesus. Karena mujizat Yesus. Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Buat orang-orang yang mengasihinya. Buat orang-orang yang terpanggil, terpilih sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan baik. Bersyukurlah saudara-saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Saya bersyukur pada Tuhan dan saya tidak mau goyah sekarang. Saya tetap mau menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup saya. Saya bersyukur pada Tuhan, terima kasih untuk kesaksian saya. Semoga ini semua bisa menguatkan para wanita-wanita hebat, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.